Halo, assalamualaikum ya. Welcome back di Lunjiwa Farm Channel lagi. Oke, kali ini adalah video dari kelanjutan pembuatan fotosintesis bakteri ya. Yang sebelumnya saya sudah kemarin menunjukkan kalau kita tidak punya biang bakteri ataupun PSB yang sudah jadi, sedikit agak lambat ya. Kurang lebih prosesnya membutuhkan waktu hampir sebulan ya guys ya. Yang penting campurannya tepat, takarannya tepat, insya Allah akan cepat jadi ya. Nah, ini saya akan menunjukkan yang hasil pembuatannya kemarin tanggal 5 ya, tanggal 5 bulan 10 guys, tanggal 5 bulan 10 tahun 2021. Kemarin saya membuat 4 botol ini guys ya, 4 botol, dan saya mengambil biang bakteri dari pembuatan PSB yang sebelumnya. Nah, ini biang bakteri yang sebelumnya, ini yang saya dulu membuatnya tanggal 12 bulan 9 tahun 2001 ya. Dan alhamdulillah ya guys ya, mungkin beberapa rekan-rekan dalam membuat POC ataupun POC yang sekarang lagi ngetren, yaitu PSB ya, fotosintesis bakteri yang menggunakan cahaya matahari dalam proses fermentasinya. Nah ini, dan alhamdulillah ya, ini kemarin saya sebenarnya mau membuat per 5 hari itu sudah mulai memerah seperti ini guys ya. Per 5 hari sudah mulai memerah seperti ini. Dan ini kemarin ini ya, ini yang kemarin sempat putih itu saya kasih biang. Nah ini saya kasih biang seperti ini dan cepat. Jadi intinya buat rekan-rekan, kalau untuk proses pembuatan PSB ini intinya yang terutama dibutuhkan yaitu biangnya dulu. Nah ini biang, ini awal mula saya membuat, saya menggunakan biang ini PSB yang sudah jadi ini. Dan alhamdulillah cepat jadi ya, seperti ini. Ini sudah jadi guys, cuman masih belum sempurna. Kalau dilihat dari kepekatan warnanya masih belum sempurna, merah betul. Kemarin saya sedikit lupa ya untuk proses perhariannya, menyampaikan di vlog saya yang sebelumnya pada saat proses pembuatannya ini, yaitu pada saat penjemuran. Yang bagus itu adalah pada saat matahari terik ya guys ya. Matahari terik, tidak ada pelindung seperti ini ya, ini timur sana dan barat sana. Jadi langsung 12 jam ya, pada saat siang matahari mulai terbit dan sampai matahari tenggelam, PSB ini selama matahari tidak mendung akan terus mendapatkan sorotan sinar matahari. Dan alhamdulillah dengan hasil uji coba yang sebelumnya saya tidak punya biang, yang ini sebelumnya tidak pakai biang, saya membuat takaran normal, tidak punya biang PSB. Pembuatannya membutuhkan proses waktu kurang lebih sebulanan. Dan ketika saya sudah mempunyai biang dan saya campurkan untuk bakal PSB yang kita racik kemarin, yang tanggal 5 bulan 10 tahun 2021. Ini sekarang tanggal berapa ini ya? Sebentar, saya lihat. Sekarang tanggal 14 guys. Berarti 9 hari ya guys ya. 9 hari sudah jadi seperti ini. Tapi ini belum, karena kalau kita mau melihat hasilnya, perbandingannya, jadi seperti ini. Nah, proses kepekatannya yang sudah jadi sama yang belum ya, ini masih setengah guys ya. Tapi intinya proses perubahan warna pigmennya dari putih menjadi kemerahan seperti ini cukup membutuhkan waktu kurang lebih 9 hari sudah jadi. Insya Allah nanti kurang lebih 5 hari ataupun 3 hari lagi, asalkan matahari terik, akan cepat jadi ya, seperti ya guys ya. Intinya seperti itu. Untuk proses perawatannya ataupun proses urutan perhariannya, usahakan per 2 hari sekali, PSB atau bakal PSB yang kita buat, kita kocok dan kita buang gasnya guys. Kita buang gasnya, tidak usah kita buka, cukup kita kendori seperti ini.
Nah, denger nggak? Ada gasnya ya. Seperti ini. Nah, psst, gitu kan. Nah, jadi kita kocok dulu. Kita kocok sedikit. Terus kita kendori lagi dikit. Psst, ya, ada gasnya gitu guys ya. Nah, yang ini belum. Nah, ya kan? Seperti itu guys ya. Intinya kuncinya adalah di biangnya guys ya. Kalau kita punya biang, kalau kita belum punya biang ya kita harus sabar dulu. Yang penting takarannya yang kemarin sudah pernah saya sebutkan, yaitu 3 butir telur, 3 sendok makan vitsin, dan 4 botol air kolam atau air hujan ya. Saya menggunakan air hujan, air tampungan air hujan. Karena kita tidak boleh menggunakan air yang dari keran, karena di situ mengandung apa ya, banyak seperti mungkin pemutih ataupun apa ya, kalau untuk air PDAM itu ya. Ya intinya kandungan kimianya ada gitu guys ya. Nah, untuk PSB ini banyak manfaat ya untuk tanaman. Bakteri fotosintesis adalah bakteri yang jenis autotrop, yang gimana ya, saya sendiri juga heran, cepat sekali proses perubahan warnanya, yang apa ya, berubah dari A itu saya bilang dari warna putih menjadi warna kemerahan seperti ini ya guys ya. Manfaat PSB sendiri membantu kebutuhan nitrogen untuk segala jenis tanaman ya. Nitrogen itu salah satu kandungan unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, yaitu untuk pertumbuhan guys. Bisa menambah juga hidrogen sulfida dalam struktur apa ya, untuk ini hidrogen sulfida itu untuk ini loh, proses dekomposer media tanam yang tidak bagus, seperti halnya kalau kita menggunakan ini bakteri trichoderma ya, seperti itu guys ya. Nah, kalau untuk kaya akan asam amino, mineral pasti dibutuhkan ya. Untuk PSB ini fungsinya selain untuk pertumbuhan, bisa juga untuk proses generatif ya guys ya, untuk proses pembuahan, yaitu mungkin untuk kualitas rasa, pembesaran buah, yaitu ya, menguatkan tanaman. Yang jelas kalau pupuk yang dibuat dari organik, insya Allah kalau untuk di media tanam tidak berpengaruh ya. Kalau kita menggunakan full pupuk kimia terus menerus, saya yakin untuk media tanam lama-lama akan menjadi keras tentunya, karena tahu sendiri kan, karena faktor kimia tersebut kimiawi. Makanya untuk itu kalau di Lunjiwa Farm sendiri, saya penggunaannya 3 kali penggunaan pupuk kimia, 1 kali harus menggunakan pupuk organik guys ya, baik itu bisa kompos, kohe kambing fermentasi, atau POC lainnya seperti ini nanti ya. Ya oke, untuk seperti itu ya. Jadi ini nanti untuk proses apa ya, untuk proses penyemprotannya, ketika nanti kita tunggu sampai jadi dulu ya guys ya. Saya pokoknya video ini akan berurutan. Harapan saya untuk rekan-rekan yang sudah subscribe ataupun like komen dari video saya akan terus mengikuti secara berurutan dan tidak tidak salah paham, artinya itu tidak salah paham, dan nanti juga tidak terus bertanya-tanya di baik itu melalui inbox di channel YouTube-nya Lunjiwa Farm ya, intinya seperti itu. Salah satu penggunaan untuk POC jenis PSB ini saya rasa sangat membantu sekali ya, kalau menurut saya ya. Kita menggunakan pupuk organik yang tentunya bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia, yaitu kita tahu sendiri untuk pupuk kimia yang lumayan cukup mahal ya kan. Kita nanti untuk PSB ini kelebihannya bisa untuk pertanian dan juga bisa untuk peternakan guys. Nanti saya juga akan menunjukkan apa ya, karena saya juga ada kolam ikan, jadi nanti pembuktiannya seperti apa akan terus saya videokan untuk proses kelanjutannya.
Jadi untuk sementara ini tadi saya menunjukkan proses lamanya waktu ataupun ini bisa dibilang tahap medium sebelum jadi ya, seperti itu ya. Jadi pembuktian saya seberapa lama PSB yang saya buat cepat jadi ya, intinya itu. Untuk proses takarannya kemarin kan sudah, yaitu ya. Nah, itu untuk nanti proses aturan pakainya nanti kalau sudah jadi, untuk video vlog berikutnya yaitu proses penggunaannya atau aplikasinya. Nanti saya akan aplikasikan di ini Tambulapot saya ini, dan juga akan saya aplikasikan di kolam yang saya punya di sana, yaitu kolam apa jenisnya itu, kolam terpal ya. Oke, seperti itu ya guys ya. Oke ya guys ya, mungkin seperti itu. Ini lagi saya menanam anggur. Kemarin sekamnya ini Tambulapot anggur. Ini masih proses batang tersier ya, batang tersier, pembesaran batang tersier. Nanti akan saya tunjukkan juga videonya. Mungkin itu aja untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terus ikuti video-video saya berikutnya agar rekan-rekan tidak gagal paham ya guys ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.